Faizal Hidayatullah. Kepada Ustaz Muhammad Faizal Hidayatullah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Masyaallah, sebenarnya tadi saya lagi sangat asik mendengar kisah ayahanda dari Abu Hanifah yang masyaallah ilmunya manfaat sekali ya, dan ternyata terputus tengah jalan. Kalau boleh, mohon izin Ustaz, nanti akan nyantri lagi sama beliau. Ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya mohon izin untuk sedikit sharing apa yang saya ketahui. Kira-kira ambil duduk apa berdiri ya? Diri kayak mau rukyah masal jadi. Baik, sehat semua? Alhamdulillah, walaupun diguyur hujan dan kritik, semoga hadirnya Bapak Ibu Mas-mas semua dinilai pahala dan mencari jalan pembukaan jalan menuju surganya Allah Ta'ala. Sebenarnya kalau sekarang ini bukan masanya milenial lagi. Kebanyakan yang hadir mungkin masa generasi zilenial. Karena milenial itu dari 81 sampai 96. Kalau zilenial dari 97 sampai 2012, 2013 sampai 2025 generasi alfa. Nah itu pembagian, nggak tahu siapa yang bagi. Ya, saya termasuk yang milenial. Hati-hati termasuk Ustadz Wafi Abdul Kudus itu zilenial ya, Gen Z istilahnya. Ya. Dan teman-teman yang sebaya dengan itu. Tapi apapun itu, kita masih berada di sebuah perjalanan fase kedua dari kegelapan yang telah kita jalani di 3 alam kegelapan ketika masih ada di janin, ketika masih ada di rahim ibu kita. Ini fase kedua. Nanti fase ketiga masih ada alam kubur. Dan fase-fase berikutnya sampai akhirnya kita ngerti kemana tempat kembali kita. Semoga semuanya bisa reuni di surga bareng-bareng. Amin. Ya, tanpa didahului adab maupun hisab yang berat. Nah, teman-teman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada sebuah ayat yang Allah firmankan di dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Ya, itu ayat mengingatkan tentang kita sebuah tawaran yang telah kita sanggupi. Di mana bunyinya, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Kami telah tawarkan amanah ini kepada bumi, kepada langit, bumi dan juga gunung. Ya, fa abayna an yahmilnaha, mereka enggan untuk mengemban amanah ini, nggak berani. Wasfaqna minha, mereka takut untuk mengemban amanah ini. Kenapa? Karena amanah ini begitu berat. Kalau nurut dapat pahala, kalau tergelincir atau lalai diuji dengan ujian-ujiannya Allah Ta'ala, maka adab siap menanti. Makhluk-makhluk besar yang kokoh, langit dengan 7 lapisnya yang berdiri tanpa tiang, bumi dengan 7 lapisnya yang sangat dalam dan padat, serta gunung-gunung yang kokoh, mereka semuanya takut. Tetapi ada satu makhluk kerdil yang kemudian dia mengatakan, aku sanggup ya Allah. Makanya dikatakan wa hamalahal insan, manusialah yang mengemban amanah ini. Tetapi Allah katakan banyak dari mereka zaluman jahula, dengan menggunakan sighah mubalaghah, sangat zalim dan sangat bodoh. Kita makhluk kerdil, nggak sekokoh gunung, nggak setinggi langit, dan tidak sekokoh bumi. Pasti akan bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan amanah itu. Para mufassirin mengatakan bahwa amanah yang dimaksud adalah amanah syariat, yakni taklif.
taklif adalah beban yang dibebankan kepada hambanya yang menyanggupinya. Sebenarnya nggak hanya manusia, tetangga dari dimensi sebelah juga dapat amanah yang sama. Siapa tetangga kita? Jin. Ya jin malaikat nggak dapat, jin dapat. Mereka juga nyanggupi. Mungkin di masa yang lebih lama daripada kita. Tapi jin juga mendapatkan taklif dari Allah Ta'ala. Harus ikut halal expo biar mereka ngerti amanah makanan yang halal bagi mereka yang muslim. Tapi makanan halal bagi jin yang muslim serta manusia yang muslim berbeda, teman-teman. Mereka tidak boleh makan makanan manusia yang masih dikonsumsi. Makanya dalam hadis dikatakan makanan bagi jin muslim adalah tulang hewan yang disembelih atas nama Allah dan kotoran hewan yang sudah mengering. Kotoran hewannya untuk pakan ternak mereka, tulang belulangnya akan Allah jadikan penuh dengan daging untuk jin yang muslim. Kalau setan berbeda, setan akan ikut makan pada makanan yang masih dikonsumsi sama manusia. Makanya mereka ya, ketika ada manusia makan nggak baca bismillah, ikut makan. Ada hadis ya, ini hadisnya panjang sekali tentang kondisi dua setan, yang satu kurus, yang satu gendut. Yang gendut ini dia mengatakan, aku dapat hotel fasilitas yang mewah bersama orang ini jin korin. Ya. Kalau dia makan nggak pernah baca bismillah, masuk rumah nggak pernah baca bismillah, maka aku bisa tidur sepuasku, aku bisa makan dan minum sepuasku bersama orang ini. Ditanya, kenapa kamu kok kurus kering? Kayak kurang gizi aja. Jelas, karena orang yang aku buntuti ini ketika makan dia baca bismillah, selalu memperhatikan halal atau haramnya. Ketika masuk rumah juga dia baca bismillah, sehingga aku tidak punya tempat, nggak punya tempat tidur, nggak punya juga tempat untuk makan. Gak ada makanan yang bisa aku konsumsi, makanya kurus kering, krempeng kayak begini. Itu kondisi dua setan. Kembali kepada masalah amanah ini ya. Jadi amanah tersebut ditakuti oleh makhluk-makhluk besar, langit, bumi, dan juga gunung. Nah, karena manusia ini bapak kita adalah Adam alaihi salam, amanah itu diuji kepada Nabi Adam. Ketika penciptaan Nabi Adam belum ada syariat sholat, belum ada kewajiban zakat, puasa atau haji, ya. Maka Allah menguji Nabi Adam dengan sebuah pohon. Nama pohonnya apa? Khuldi. Itu sebenarnya penamaan dari setan. Allah tidak pernah menamakan pohon itu dengan pohon khuldi. Allah juga tidak pernah menamakan buahnya buah khuldi. Ya. Kok bisa dinamai khuldi? Ini sebenarnya berasal dari surat Toha ayat 120, dimana ketika itu ya Allah mengenang masa-masa ketika iblis ini sedang mau menggoda Nabi Adam dan juga istrinya Hawa. Waswasa ilaihi syaitan faqala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Setan itu membisikkan-bisikan yang jahat kepada Adam, kemudian dia mengatakan ya Adam, ya syaitan di sini menggunakan ismul ma'rifah, bukan nakiroh. Kalau ma'rifah secara otomatis ini menjelaskan suatu individu. Jadi syaitan di sini ya sudah jelas dia iblis. Karena iblis adalah salah satu spesies dari bangsa jin. Tapi dia bukan nenek moyang bangsa jin. Paham? Dia adalah jin yang pertama kali kafir kepada Allah. Dia adalah jin yang pertama kali dilaknat sama Allah, membangkang dan punya permusuhan kepada manusia. Makanya disebut iblis makhluk yang putus asa. Dan makanya disebut syaitan yang maksudnya adalah bangga, makhluk yang jauh dari rahmat, makhluk yang jauh dari kebaikan, makhluk yang jauh dari sifat yang dapat memberikan manfaat. Ya, ketika setan itu membisikkan was-was, bisikan yang buruk kepada Adam, dia mengatakan, ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi. Nah ini dia. Wahai Adam, maukah kamu aku tunjukkan pohon keabadian dan kerajaan yang tidak pernah lengser? Adam pertama kali tidak mau, dia tolak karena dia ngerti dia sedang diuji sama Allah
Dan pohon itu adalah larangan dari Allah. Jangankan makan buahnya, deketnya aja nggak boleh. Adam masih kokoh, tapi iblis ngerti. Dalam sebuah hadis dikatakan, ketika Nabi Adam alaihissalam masih dibentuk sama Allah dari tanah liat, itu banyak lubang-lubang kan di tubuh kita. Itu iblis ngiterin, berkali-kali dia muter-muter, sehingga dia sangat tahu celah-celah kelemahan manusia, dan dia tahu kelemahan laki-laki ada pada wanitanya. Dan akhirnya digodalah siapa? Ibunda kita, Hawa. Hawa, itu ada pohon. Kalau kamu makan makan buahnya, kamu bakal hidup abadi. Karena itu pohon keabadian. Makanya Allah larang kamu untuk makan dan deketi pohon itu. Karena digoda terus, sampai wanita itu lemah dari segi pendengaran. Ya, apalagi ketika meyakinkan sekali iblis itu. Makanya banyak sekali yang tergoda setan-setan berbentuk manusia ya wanita. Yang kalau sekarang kita sebut buaya darat atau garangan zaman sekarang. Laki-laki digarangin wanita susah. Kalau untuk kata-kata ya, kalau laki-laki kelemahannya memang pada pandangan, wanita pada pendengaran. Iblis dengan sangat meyakinkannya, wa qasamahuma inni lakum ala minan nasihin. Ya. Mereka iblis itu apa? Bersumpah, aku benar-benar memberikan nasihat ini supaya kalian hidup bahagia dan abadi selamanya. Ayo makan itu buah. Akhirnya tergoda. Ayo mas, kita makan buah. Adam yang tadinya kokoh akhirnya lulai, ikut mengekor kepada istrinya. Dan strategi ini yang sampai detik ini dipakai oleh musuh-musuh Islam untuk menghancurkan peradaban Islam, menghancurkan suatu negeri, serta menghancurkan generasi-generasinya dengan cara menghancurkan moral wanita-wanitanya. Karena ada sebuah pepatah mengatakan, an-nisa imadul bilad. Wanita itu adalah tiang atau pondasi sebuah negeri. Kalau wanitanya rusak, generasi-generasi yang dilahirkannya pun rusak, karena dia akan mencontoh akhlak dari ibu-ibu mereka. Anak-anak akan mencontoh, karena al-um madrasatul ula. Ibu ini adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Maka strategi iblis ini diwariskan, ya, dengan cara apa? Dengan cara membisikkan satu sama lain antara syayatinul insi wal jin. Disebutkan di awal juz 8 surat Al-An'am, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah kami telah jadikan musuh-musuh dari setiap nabi dan rasul, termasuk siapa yang mewarisi nabi dan rasul setelahnya, yakni para ulama. Kami telah jadikan musuh-musuh mereka setan-setan dari golongan jin dan manusia. Mereka saling membisikkan satu sama lain perkataan yang indah lagi menipu. Jadi strategi iblis untuk goda Adam sampai diusir dari surga diwariskan sampai detik ini, bahkan sampai nanti akhir zaman. Hati-hati para wanita. Berapa banyak kita bisa lihat, betapa banyak para suami yang akhirnya korupsi gara-gara dituntut sama wanitanya. Betapa banyak orang yang akhirnya rela membunuh atau mungkin melakukan tindakan-tindakan keji karena mengikuti hasutan wanitanya. Betapa banyak laki-laki yang putus silaturahimnya dengan orang tuanya karena hasutan dari wanita-wanitanya. Maka beruntunglah ya laki-laki yang bisa menjadi qawwam, bisa menjadi pemimpin dan mengekang dengan akalnya. Karena wanita pun punya kelebihan perasaan. Laki-laki punya kelebihan akal atau logika. Makanya laki-laki sering kurang peka. Ya mohon maaf ibu. Ya, dimaklumi suaminya. Demikian juga ibu-ibu sering baper. Ya dimaklumi bapak-bapak. Memang seperti itu, dan itulah kesempurnaan wanita. Dan ini kesempurnaan kita. Makanya ketika ibu-ibu lagi gelisah, tunjukkan rasa empatinya, kemudian kalau sudah tenang baru kasih solusi, peluk, ya, dan ajak untuk kembali kepada jalan yang Allah halalkan, yang Allah ridhoi. Nah, akhirnya ujian berupa amanah. Ya, ini kan termasuk amanah. Amanah untuk manusia itu menjalankan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah haramkan, apa yang tidak Allah ridhoi. Ternyata Nabi Adam pun terpleset ngambil khunti.
ngambil buah yang katanya setan itu adalah buah keabadian. Akhirnya diusir dari surga, turun ke bumi, dihukum, tobatnya pun nggak langsung diterima, sampai beberapa waktu, beberapa kurun baru dipersatukan lagi dengan istrinya ibunda kita Hawa, dan tobat mereka diterima. Hingga akhirnya syariat itu terus bergulir di setiap nabi-nabi yang Allah utus sampai sekarang, ya, di zaman Rasulullah SAW, kita umatnya yang meneruskannya menjadi syariat yang final dan sempurna, yakni Al-Quran dan juga sunnah dari beliau SAW. Itulah, dan setan sudah bersumpah akan membuat strategi-strategi gimana caranya manusia itu mengambil apa-apa yang Allah haramkan. Dan ini sebenarnya dijelaskan, kan? Dijelaskan dalam sebuah hadis yang sangat panjang riwayat Imam Muslim. Ketika itu Rasulullah mengabarkan tentang firman-Nya Allah Ta'ala, ya, kullu malin, ya, manahaltuhu abdan halalun. Setiap harta yang telah aku berikan kepada seorang hamba, maka harta itu adalah halal. Fa'atadhumus syayatin wa inni khalaqtu ibadi hunafa kullahum. Dan aku telah menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hunafa. Hunafa ini jamak dari hanif. Apa artinya hanif? Hanif itu orang yang suci dari maksiat, orang yang muslim, orang yang imannya teguh, itu hanif. Ya, jadi setiap kita semuanya hanif. Fa'atadhumus syayatin. Nah ini dia. Tapi setan mendatangi mereka. Fajtalathum dinahum. Kemudian setan itu memporak-porandakan atau merusak agama mereka. Wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum. Dan mereka, setan ini, membisikkan untuk mengharamkan apa-apa yang aku halalkan. Jadi ada yang menghalalkan yang diharamkan ini ya tidak boleh, mengharamkan apa yang Allah halalkan ini juga tidak boleh. Jadi sikap kita selaku ahlu sunnah, selaku kaum mukminin ada di tengah-tengah. Misal ada orang dengan syariatnya mengharamkan nikah. Nikah halal atau tidak? Ya, nikah berkali-kali yang monggo. Tapi ya jangan. Maksudnya berkali-kali ya kawin cerai, jangan. Ya. Nikah dalam syariat Islam untuk laki-lakinya 1 kalau takut, 4 kalau mampu. Makanya akhwat-akhwat, mbak-mbak yang belum nikah, berdoalah sama Allah, ya Allah, berikanlah hamba jodoh yang soleh tapi penakut. Ya biar nanti cuma Anda jadi satu-satunya gitu ya. Nah itu diharamkan, dibisik-bisikin terus sampai akhirnya banyak penyimpangan-penyimpangan dalam agama ini. Ya. Dan ini ada sebuah hadis yang lain mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, la ahadun aghyara minallahi ta'ala. Tidak ada seorang pun yang lebih pencemburu daripada Gusti Allah, daripada Allah Ta'ala. Walidzalika harramallahu al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Oleh karenanya Allah Ta'ala itu mengharamkan perbuatan-perbuatan yang jahat, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Wala ahadun ahabba ilaihil madhu minallahi ta'ala. Dan tidak ada yang lebih suka untuk dipuji daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah suka keterpujian, Allah suka kita memujinya. Karena saking sukanya Allah dengan pujian, orang yang makan kemudian dia bersyukur, mengucapkan alhamdulillah setelahnya, dia akan mendapatkan puasa pahala orang yang berpuasa dan dia sabar dengan puasanya. Mana dalilnya? Dalilnya sahih riwayat Ibnu Majah. At-ta'imu syakiru lahu mithlu ajri sha'imis sabir. Orang yang makan kemudian dia bersyukur kepada Allah, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang bersabar di dalam puasanya.
Jadi jangan remehkan kalau teman-temannya jarang puasa sampai badannya gendut. Gak semua orang berbadan gendut dia tidak surut. Latihlah husnuzon kita. Kasihan saya. Yang orang-orang disuguhi gitu. Ada nggak ulama zaman dulu yang berbadan gendut? Ada. Di antaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tapi yang nggak gendut-gendut banget. Yang gendut banget itu Asyibli rahimahullah. Sampai ada diprotes sama jamaah. Katanya nggak boleh berbadan gempal. Kamu kok gempal, imam? Karena ketika aku makan bertambah rasa tauhidku, rasa syukurku, dan semakin aku jatuh cinta kepada Allah, semakin tentram dan bahagia jiwaku. Makanya aku sebesar ini. Ini bukan alibi, ini memang betul. Karena ketika orang bahagia akan mengeluarkan hormon-hormon endorfin, hormon-hormon kebahagiaan, dan itu bikin lemu. Lihat aja tadi Ustaz Wafi Abdul Qudus habis nikah, badannya masih kayak saya. Iya. Atau siapapun lah yang dulu ketika jomblo setelah nikah kebanyakannya pasti lemu-lemu, betul lah. Kalau masih kurus, aduh itu perlu dicek. Mungkin ada tekanan ya. Saya nggak bilang gitu ya. Ya kembali lagi ini kepada Ta'imu Asyakir, orang yang makan kemudian bersyukur. Jangan lupa baca Bismillah, habis itu makan baca Alhamdulillah. Tapi ini hanya berlaku untuk puasa sunnah. Jangan kemudian melandaskan dari sini ya untuk menghalalkan buka puasa di tengah-tengah Ramadan. Siang hari bulan Ramadan aku makan bersyukur kepada Allah ya, kan nanti dapat pahala orang berpuasa. Oh, enggak bisa. Karena yang dimaksud ini adalah orang berpuasa sunnah. Jadi bertakwalah semampu kita. Misal mampu puasa, silahkan berpuasa, tapi jangan meremehkan orang yang jarang puasa. Orang yang jarang puasa pun dia bisa mendapatkan pahala orang yang berpuasa ketika makan sambil merenung. Ada sebuah kitab Tilawakil Anwar atau Risalah Qusairiyah. Itu orang yang diangkat sebagai waliullah, sebagai kekasih Allah karena dia rajin makan. Karena apa? Doyan makan. Karena ketika dia makan, dia ingat Fatiris samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la yut'am. Allah adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dialah yang memberi makan tapi tidak butuh makan. Dia merenung, ya Allah, betapa kuatnya Engkau yang tidak pernah makan. Aku nggak makan siang langsung suren. Apa suren ya? Bahasa sini apa? Sama? Hah? Pusat nih. Kalau di Banyumas ngomongnya suren. Suren itu tanda-tandanya, simptomnya itu kelingan. Ya, mata ada penampakan kunang-kunang. Kemudian lemas. Ya, nah itu dia. Kalau orang Banyumas bilang kencot atau suren. Suren itu level tertinggi setelah kencot. Ini suren sekali. Ya Allah, betapa maha pemurahnya Engkau yang telah memberikan aku rezeki berupa makanan ini. Kemudian dia merenung, Engkau nggak pernah tidur ya Allah. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum, tidak terjamah dengan rasa kantuk, tidak juga tidur, tapi pengawasanmu selalu waspada dan tidak pernah lekang ya kepada setiap pergerakan yang ada di alam raya ini. Jadi ketika dia makan, tauhidnya justru malah bertambah. Akhirnya dia jadi waliullah. Waliullah diantaranya, wali itu bukan kita mengatakan dia wali, tidak. Yang bisa menyematkan wali itu siapa? Allah Ta'ala. Kecuali kita pergi ke sekolah, dia wali, betul, wali murid. Ya, kalau waliullah itu langsung dari Allah kepada hambanya. Ya, kepada hambanya. Sehingga di antara ciri-ciri waliullah itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya. Wa ketahuilah bahwa wali-waliullah ini adalah orang yang tidak pernah takut dan tidak pernah sedih. Makan terus tak sedih, bahagia, ayem hatinya. Tapi habis itu bersyukur sama Allah. Karena Allah adalah Tuhan yang paling suka kalau dipuji. Paling suka kalau dipuji. Dan dia paling cemburu
kalau misalnya ada hambanya yang menjawab perkara yang haram. Nah, karena pujian-pujian inilah di antara adab-adab doa itu kita harus mengawalinya dengan pujian. Pujian. Bahkan ketika ada sebuah hadis yang mengatakan, ketika Rasulullah itu sedang i'tidal, sami Allahu liman hamidah, apa yang biasa kita baca? Rabbana lakal hamdu. Tapi beliau itu melihat pintu-pintu langit dibuka sama malaikat atas izin Allah Ta'ala. Selesai salam ditanya, tadi aku mendengar salah seorang di antara kalian mengucapkan untaian kalimat. Siapa yang tadi mengucapkan? Gak ada yang berani ngaku, khawatir dimarahin kanjeng Nabi. Tapi beliau menjelaskan, tenang saja, aku pengen tahu apa yang dia baca karena pintu-pintu langit terbuka. Akhirnya ada yang mengaku. Apa yang kamu baca silahkan dibaca. Yang dia baca alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Atau alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ketika i'tidal. Ya, ada beberapa versi, tapi di hadis ini itu salah satu kalimat pujian ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah, baca alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, sehingga pintu-pintu langit terbuka saking bahagianya Allah dengan pujian hamba. Dan Allah itu Tuhan yang maha berterima kasih, sangat-sangat maha berterima kasih kepada hambanya. Padahal Allah nggak butuh kita loh. Siapakah kita? Kita durhaka juga nggak mengurangi kemuliaan Allah. Kita menyembah juga tidak menambah keperkasaan Allah. Allah nggak butuh kita, tapi Allah sangat cinta sama kita. Dan Allah akan memberikan kita pahala yang berlimpah. Maka kalau ada orang yang beribadah, misalnya Bapak, Ibu, Mas, Mbak yang hadir ke sini setelah pengajian, ya pengajian ini ibadah bukan? Ibadah bukan? Menuntut ilmu ibadah bukan? Hei, ibadah bukan? Nah, ibadah. Sepakat ya? Nah, kalau kita tahu ini ibadah, setelah pulang dari sini Anda nggak mendapatkan ilmu, akhlaknya masih gitu-gitu aja, hati masih gersang, cek kembali niatnya. Kesini niatnya dan tujuannya apa? Mau selfie bareng? Mau foto bareng? Apa mau mendengarkan ilmu dari ustadz kita? Ya, beliau. Ya. Atau misalnya pergi ke musola, pergi ke masjid. Habis dari masjid masih galau dan gersang hatinya. Hatiku ora tentrem ya. Kenapa gitu? Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha berterima kasih, suka dengan pujian, sangat cinta ketika hambanya mendekat kepadanya. Kok ketika kita ibadah, kita tidak mendapatkan lapangnya hati kita, tidak mendapatkan damainya hidup kita, tentramnya jiwa kita, fattahimhu, maka curigailah ibadahnya. Jangan-jangan ada yang cacat. Ada yang cacat, bisa dari cara wudhunya, bisa dari tumakninahnya, bisa dari bacaan sholatnya, atau dari yang lainnya. Jangan-jangan amalan kita ini cacat, pergi menuntut ilmu cacat niat karena pengen nyari gebetan, barangkali kajian dapat jodoh. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi kan tujuannya ya harusnya apa? Ya. Nah, ke masjid biar dilihat sama calon mertua, maksud amalannya cacat yang seperti itu. Akhirnya tidak mendapatkan ketentraman jiwa. Kita pengen dapatkan rezeki itu kan nggak hanya uang. Betapa banyak orang yang uangnya banyak tapi nggak mendapatkan rezeki yang sesungguhnya. Rezeki sehat, rezeki iman, dan kedamaian hati. Dan kita bisa lihat orang-orang yang, mohon maaf, hidupnya sederhana tapi damai, nggak punya utang, ya, damai, bisa hehe sama anak istrinya tanpa memikirkan aset perusahaan yang kemana-mana, karyawan yang pada banggel, ya, iya. Nah, itu rezeki yang sesungguhnya karena hamba itu berusaha menjaga apa-apa yang Allah halalkan dan menjaga diri dari yang diharamkan Allah Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nggak terlalu panjang, ya. Ada bonus
yang luar biasa ketika seorang hamba itu menjaga diri dari apa-apa yang diharamkan Allah Ta'ala. Ini adalah sebuah rezeki juga, rezeki yang tidak Allah berikan kepada sembarang orang. Di antaranya firasah yang kuat. Ini disebutkan oleh Syekh Al-Kirmani di dalam kitab Al-Risalatul Qusairiyah. Di situ dikatakan, ya, man amsaka nafsahu 'an syahwat. Siapa yang mengekang jiwanya dari syahwat, wa ghadda basarahu 'anil maharim, kemudian menundukkan pandangannya dari apa-apa yang Allah haramkan, wa ta'awwada aklal halal, dia juga membiasakan diri memakan yang halal, wa ammara batinahu bidawamil muraqabah, kemudian meramaikan sisi batinnya itu dengan banyak muraqabah. Muraqabah itu apa? Merasa diawasi sama Allah Ta'ala, ya. Wa zahirahu bittiba'i sunnati, dan zahirnya dengan berusaha semaksimal mungkin ittiba, mengikuti sunnahnya Rasulullah, sholat duha, ya, pakai parfum misalnya, apalagi menutup kepala itu juga termasuk sunnah, ya, walaupun ya enggak wajib begitu. Dan yang lainnya, ya, yang mengikuti sunnah Nabi SAW, lam tukhti firasatu, maka firasatnya itu tidak akan pernah salah. Ingat, siapa yang sering mengekang jiwanya dari syahwat, pandangannya dari yang haram, meramaikan batinnya dengan selalu merasa diawasi Allah, meramaikan zahirnya dengan mengikuti sunnahnya Nabi, maka dia akan mendapatkan membiasakan diri makan yang halal, maka firasatnya tidak akan pernah salah. Firasat ini bukan termasuk ilmu sihir. Ilmu gaib, ya, itu adalah sesuatu yang ditorehkan Allah dalam hati orang yang beriman. Ada 3 jenis firasat. Ada firasat yang sifatnya imannya, dia muncul karena buah dari keimanannya. Ada firasat riyadhiyah, dia muncul karena tirakat-tirakat tertentu. Misal puasa ngeblong, puasa muti, puasa mati geni sambil membaca rapalan-rapalan, ya, maka habis itu firasatnya sangat tepat, bisa menerawang orang dari jarak jauh, menerawang isi dompetnya misalnya. Itu yang kedua, ini rawan dibantu sama jin. Nah, yang ketiga firasat khalqiyah. Firasat khalqiyah ini karena seringnya kita berkecimpung dalam suatu bidang. Ahli kopi misalnya, orang yang lama minum kopi dan merasakan berbagai macam rasa kopi, dia yang mencium baunya saja sudah bisa membedakan jenisnya apa. Orang yang terbiasa di dunia otomotif, hanya mendengar mesin yang baru dinyalakan dia tahu masalahnya di mana. Ini sudah level master karena saking lamanya. Termasuk saya misal di bidang ruqyah, atau misal ada psikolog yang sering melihat atau berinteraksi langsung dengan orang-orang yang kena gangguan jiwa, melihat kelakuan orang, ngerti ini kira-kira kena gangguan apa. Jadi kayak begitu. Ini namanya firasat khalqiyah karena terbiasa berkecimpung dalam suatu bidang. Nah, yang kita bahas ini adalah yang nomor 1, firasat iman. Dia adalah nur, cahaya Allah yang ditorehkan di dalam hati orang yang berusaha selalu menjaga yang halal untuk masuk ke dalam perutnya, untuk apa yang dia pakai, dan menjadi jalan hidupnya, untuk lifestyle-nya. Ini yang menjadi contoh adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Suatu ketika ada sahabatnya yang berjalan di pasar, yang melihat seorang wanita dan membayangkan kecantikan. Memang wanita itu cantik, kemudian dibayangkan. Kemudian pemuda ini datang kepada Utsman bin Affan, maka kemudian dia langsung kerasa tidak nyaman. Kegelapan apa ini? Yadkhulu alaina ahadukum wa atharu zina
zahirun fi ainai. Kegelapan apa ini? Telah masuk, ya. Ada salah seorang di antara yang masuk. Ada salah seorang di antara kalian yang masuk kepada kita, datang kepada kita, sedangkan bekas zina terlihat di kedua matanya. Para sahabat kala itu bingung. Awahyun ba'da Rasulillah. Apakah ini wahyu setelah meninggalnya Rasul? Tidak, kata kata Utsman. Ini adalah tafsirah, mata hati yang terbuka, dan juga firasah, firasah shadiqah, firasah yang jujur karena buah dari keimanannya. Nah, gimana kita lihat Utsman bin Affan, orang yang sangat pemalu, malaikat aja malu sama beliau. Rajin puasa, rajin baca Quran. Berarti yang makannya banyak nggak bisa dapat firasah, ya mungkin aja bisa. Firasah masakan, dengan mencium apa bumbunya ini itu ya, firasah kawannya karena hobi kuliner. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, biar nggak terlalu lama ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa, terima kasih Ustaz Faizal Hidayatullah yang tadi juga sudah memberikan beberapa penyampaian kepada kita semua. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian, karena kita masih banyak sekali kesempatan untuk bisa berkomunikasi lagi, untuk bisa share lagi kepada Ustaz Faizal pada malam hari ini, kami mohonkan kepada Ustaz Haris Soeharto barangkali ingin tanggapan dari penyampaiannya Ustaz Faizal. Monggo, kami silakan Ustaz Haris. Kami silakan Ustaz Haris untuk bisa memberikan tanggapan atau mungkin ada beberapa penyampaian untuk jemaah untuk kajian milenial pada malam hari ini. Dan ini adalah halal festival pertama kali yang diselenggarakan di Wonosobo, Jawa Tengah. Kami silakan Ustaz Haris. Saya bingung tanggapan apa. Bagus banget soalnya, yang sangat mengandung ilmu yang luar biasa. Saya hanya kaget, kenapa tiba-tiba berhenti? Padahal perjanjiannya jam 12. Namun yang menarik adalah persoalan-persoalan yang tadi disampaikan itu tentang kekuatan iman seseorang itu memang di dalam bersyukur kepada Allah. Di dalam Al-Baqarah ayat 216 itu Allah mengatakan kutiba alaikumul qitala wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kejadian Adam dan Hawa masuk dalam ayat ini. Perjuangan hawa nafsu yang ditebarkan oleh dan ditantangkan oleh iblis kepada Hawa, ternyata Hawa kalah. Ternyata Hawa memilih tuhibbu asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Seandainya kita semuanya memilih yang pertama, wa asa an takrahu syai'an, dan banyak sekali perkara-perkara yang kita tidak suka, bahkan kita membencinya, tetapi sebenarnya dia adalah yang terbaik akibatnya buat kita, maka semua kita masuk dalam surga. Perjuangan ini yang harus terus kita lakukan. Dan sekali lagi kepada Ustaz Nejar, Masya Allah, apa yang tadi disampaikan, saya mengatakan luar biasa. Dan saya tidak ada pertanyaan, tidak ada tanggapan yang kira-kira
mengatakan kekurangannya tidak ada. Hanya satu saja yang dari tadi saya sampaikan, saya kaget. Kenapa tiba-tiba berhenti? Kita lagi asik mendengarkan. Saya kira ini para hadirin juga setuju kalau sekarang beliau supaya meneruskan kembali. Setuju nggak? Setuju, bukan saya yang jawab. Matur nuwun, segitu aja Matur. Baik, terima kasih Ustaz Haris Soeharto LC. Kenapa tiba-tiba berhenti itu pertanyaan Ustaz Haris ya? Kita akan jawab setelah ini Bapak Ibu sekalian, dan kita akan masuk ke sesi pertanyaan question and answer gitu ya. Dan Bapak Ibu sekalian bisa untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ustaz Faizal ataupun Ustaz Haris Soeharto, kami persilakan. Barangkali ada yang mau bertanya, bisa angkat tangan, nanti kami bisa berikan mic-nya untuk memberikan pertanyaannya. Silakan, kami bisa kasih kesempatan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya. Yang Bapak boleh, yang Ibu boleh, Mas boleh, Bapak juga boleh. Silakan. Atau sudah jelas semua tadi yang sudah disampaikan sama Faizal? Terpesona seperti itu ya? Oh iya, ada salah satu, Mas. Baik, bisa diperkenalkan, kemudian dari mana, langsung saja ke pertanyaan ini, Mas ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zainul Ma'ad dari Wonosobo aja ya, dari Saudara Saki. Dan saya ingin tanya sama sang OKG, Ustaz Faizal, OKG. Jadi kenapa sih kalau dijuluki OKG? Beliau itu kalau baca doa, semua jin udah pada ngacir dulu. Lihat, beliau udah ngacir dulu gitu karena. Ini pengen tanya sama Ustaz Faizal. Saya kan punya usaha Ustaz kuliner di coffee shop. Itu beberapa kali itu ada customer datang dan udah berhenti di depan pintu, dia nge-WA, Mas kok kedai tutup gitu. Dan nah hal-hal semacam itu apakah mungkin ada persaingan bisnis atau apa, dan itu solusi yang bisa dilakukan gimana? Mungkin ada teman-teman lain yang punya problem atau dinamika yang hampir sama gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Zainul Ma'ad atas pertanyaannya, cukup singkat dan jelas. Beliau seorang pengusaha, kemudian ada beberapa kejadian yang itu barangkali ada kaitannya seperti Ustaz Faizal ya, untuk bisa dijelaskan. Kami persilakan kepada Ustaz Faizal. Berapa orang yang bilang? Hitung ya. Ya. Kalau misal ada lebih dari 3 orang lah ya, berarti ya bisa kita anggap sebagai masalah serius. Dalam artian kemungkinan ada hal-hal yang janggal atau tidak beres di situ. Kita selaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita sangat percaya adanya sihir. Di sini sepakatnya saya dengan Mas Marsal. Saya dan beliau sama-sama percaya adanya sihir. Cuma masalah santet, beliau katakan tidak ada, saya katakan ada. Karena dalam khazanah keilmuan dan referensi-referensi yang saya miliki, santet masuk ke dalam jenis sihir. Adapun menurut beliau santet tidak masuk jenis sihir. Tapi hakikat sihir beliau percaya. Ya, ini yang banyak tidak dipahami orang sehingga mengatakan beliau ateis. Dan ini bukan dalam rangka bela sana bela sini, tidak. Ini supaya untuk tahu mendudukan persoalan yang benar. Santet atau sihir ya. Santet ini adalah istilah sihirnya orang Jawa. Paham? Karena sihir kan berasal dari bahasa Arab. Jadi sebelum Islam ya, ketika Jawa masih ada di dalam era-era pra-Islam, belum ada istilah sihir. Orang dulu mengatakan istilah sihir itu berbagai macam. Santet ada di wilayah timur Pulau Jawa ini, tepatnya di area Mojopahit. Ya, Mojopahit menjelang runtuhnya itu banyak orang-orang yang belajar ilmu santet dan mengikuti ritual-ritual itu. Dan itu menggunakan jasa-jasa bantuan setan.
Maka tidak menutup kemungkinan ya setan-setan ini diutus untuk menutup mata manusia sehingga toko atau mungkin warung atau restoran yang buka sehingga kelihatannya tutup. Kita bisa lihat hal ini ya, contoh kecilnya ketika Nabi Musa alaihissalam berduel dengan penyihir-penyihir yang disewa oleh Fir'aun. Falamma alqaw saharu a'yunan nas wastarhabuhum waja'u bisihrin azim. Ya. Ketika penyihir Fir'aun itu melemparkan tongkat dan talinya, mereka menyihir mata manusia dan membuat manusia menjadi takut. Mereka mendatangkan sihir yang besar. Jadi memang awal mula sihir itu ya ilusi atau genjutsu ya, membuat ilusi yang seakan-akan nyata di mata manusia, bahkan di perasaannya. Lalu gimana cara membatalkannya? Anda bisa mengamalkan sunnah Rasul itu. Pertama, baca surat Al-Baqarah. Inna syaitana yafirru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Ayat berapa? 1-286. Gak banyak ya Ustaz Tobi ya. Gak sampai 3 juz ya. Paling 2,5 ya. Ya moga-moga nanti bisa hafal semua, amin. Ya. Tapi kalau misal nggak sempat waktunya gimana? Ya sempetin. Kalau misal nggak sempat banget dan terdesak, saya ambil hadis yang diriwayatkan dalam Mustadraknya Imam Hakim dan ini sanadnya sahih. Rasul SAW bersabda, suratul Baqarah fihi ayatun sayyidatu ayil Quran. La tuqra fi baitin fihi syaitan illa kharaja minhu. Ayatul Kursi. Di dalam surat Al-Baqarah terdapat satu ayat yang menjadi tuannya seluruh ayat-ayat yang ada dalam Quran. Jadi ini bosnya, ini rajanya ayat ini. Saking agungnya. Tidaklah ayat ini dibacakan di sebuah rumah. Gak hanya rumah, kantor pun demikian, sekolah pun demikian, pabrik, warung, restoran, kafe, ya, yang mana tempat itu ada setannya. Kalau bahasa kita angker gitu ya. Kecuali setan itu akan keluar dari tempat itu. Apa yang dimaksud ayat itu? Ayat kursi. Ayat kursi ayat keberapa? 255. Baca itu. Dan dalam riwayat Ahmad dan Tirmidzi adalah 2 ayat terakhir penutup surat Al-Baqarah. Amanar Rasul sama la yukallifullahu nafsan sampai akhir. Baca 3 hari berturut-turut, setan tidak akan berani lagi mendekati rumah. Dan itu juga melunturkan efek-efek dan jutsu pada tukang sihir. Mungkin itu dikerjai sama Itachi Uchiha itu. Itachi kena edoten saya bangkit lagi. Nah ini nggak semua suka Naruto ya, antum aja yang sudah. Gitu mungkin ya. Ya, nanti bisa nyalakan juga gaharu bakar. Gaharu yang kerucut. Gaharu ya. Nanti cari di toko-toko herbal atau bisa beli di saya lah. Itu dinyalakan ya. Oke, gitu aja mungkin. Baik, terima kasih Ustaz Faizal, cukup jelas ya untuk jawabannya. Membaca surat Al-Baqarah ayat 1-28 dan gaharu dibakar ya Ustaz ya. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya Bapak Ibu, Mas Mbak akan teteh, silakan boleh bisa bertanya kembali karena masih ada waktu kita untuk sharing bersama Ustaz Faizal dan juga Ustaz Hari Soeharto. Kami persilakan untuk angkat tangan. Mas Mbak di belakang juga boleh. Wah, ini masih malam sepertinya. Boleh silakan kalau yang mau bertanya, masih ada beberapa waktunya. Oh iya Pak, kita akan ke sebelah sini. Ada Mbak yang di belakang. Silakan bisa diperkenalkan namanya siapa, kemudian asal dari mana dan langsung ke pertanyaan. Bisa langsung naik aja nggak apa-apa di sini Mbak ya. Baik, dari Pak siapa boleh? Pak Uci.
Baik, terima kasih Pak Uci untuk pertanyaannya cukup singkat. Bagaimana Ustaz kalau misalkan istihadah tidak kunjung berhenti? Silakan boleh bisa langsung dijawab. Mbak Uci nggak pakai H ya. Tentang istihadah, demonis itu Ustaz. Istihadah itu pendarahan setelah haid yang dia lama sekali. Ini ada hadis dari Haram binti Jahas radhiyallahu anha. Jadi dia itu istihadah lama banget sampai dia mau sholat tapi bingung ya, nggak boleh sholat apa belum. Datang ke Rasulullah. Pertama beliau jawab, coba cek urat yang ada di sekitaran pinggul dan juga pangkal pahanya. Barangkali ada yang tidak beres atau kendor di situ, makanya pendarahan terus menerus. Tapi udah dicek aman, normal ya. Kemudian datang lagi ke Nabi SAW. Kemudian beliau mengatakan, innama hadhihi raqdatun min raqadati syaitan. Ini istihadah pendarahan kamu ini terjadi karena hentakan kakinya setan. Raqdah itu artinya hentakan kaki, seperti yang ada dalam surat Shad, urqud birijlika hadza mughtasalun baridun wa syarab. Jadi yang dimaksud raqdatun syaitan, setan bercokol di rahim seorang wanita, dia hentak-hentakan kakinya dari dalam sehingga darahnya terus-menerus keluar. Solusinya gimana? Ruqyah sambil baca. Ini tajribahnya Ibnu Taimiyah. Kalau di dalam kitab aslinya At-Tibbu An-Nabawi karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, caranya dengan menulis di bagian tubuh. Tapi nanti mau dikira yang punya keris petir ya. Nah, nanti dikira kita sama kayak itu. Janganlah ya. Ya karena orang kita belum tahu ternyata yang semacam itu ada, ya makanya kita nggak usah, cukup dengan ruqyah saja, dengan dibacakan. Ya, dibacakan surat Hud ayat 44. Kalau di kitab Tibbun Nabawi, ayat itu digunakan Ibnu Taimiyah untuk mengobati orang yang kena ri'af. Ri'af itu mimisen. Ya, jadi ini adalah salah satu teknik metode pengobatan ruqyah dengan ayat yang relevan dengan karakter penyakit. Mimisan atau istihadah sifatnya kayak gimana? Kayak banjir, betul nggak? Terus gitu ya. Maka beliau beristihad dengan surat Hud ayat 44 ini yang menceritakan kisah banjir bandang di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'u wa qudiyal amru wa stawat 'alal judi wa qila bu'dan lil qaumi zalimin. Dikatakan kepada bumi, hei bumi, telanlah airmu, telanlah banjirmu, hei langit, tahan hujanmu, wa ghidal ma', air menjadi surut. Nah, wa ghidal ma' ini yang dipakai untuk tabarukan. Jadi kita orang Muhammadiyah kenal tabarukan, kenal tawasulan dengan kalamullah, bukan dengan yang lain. Bukan dengan keris petir, ya, bukan dengan cincin sakti, nggak ada yang sakti kecuali Allah Taala. Tabaruknya yang syar'i, pakai kalamullah, pakai Quran, boleh ini, ya. Nah itu wajib norma. Kemudian karena apa? Sambil berdoa supaya istihadahnya cepat